Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua ya. Jumpa lagi, kali ini saya mau membagikan sedikit cerita tentang tetangga. Tetangga menurut Islam terbagi menjadi tetangga dekat dan tetangga jauh. Pembahasan mengenai tetangga terdapat dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. Islam mengatur hubungan individu dengan tetangganya sebagai bagian dari ibadah. Hak-hak tetangga menurut Islam antara lain menerima perlakuan yang baik disertai dengan penghormatan atasnya, menerima perhatian dan menerima kabar gembira. Hubungan antar tetangga merupakan salah satu topik dan persoalan yang dibahas dalam Al-Quran. Kajiannya dalam Al-Quran sebagai salah satu aspek kehidupan yang dinilai mempunyai manfaat. Dalam Al-Quran pada surah Al-Mumtahanah ayat 8 diisyaratkan tentang hubungan pertetanggaan sebagai salah satu bagian terkait masalah sosial. Islam mengatur hubungan dengan tetangga sebagai bagian dari hubungan antar manusia dalam skala masyarakat. Ajaran Islam telah menetapkan tetangga bagi tiap individu adalah keluarga dekat. Berbuat baik kepada tetangga merupakan salah satu bagian dari serangkaian ibadah dalam ajaran Islam yang pelaksanaannya memperoleh ridha dari Allah serta dicintainya. Para sahabat Nabi memiliki dua pendapat mengenai pengertian tetangga dekat dan tetangga jauh. Pendapat pertama menyatakan bahwa tetangga dekat adalah tetangga yang memiliki hubungan kekerabatan dan tetangga jauh adalah yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Sementara pendapat yang kedua menyatakan bahwa tetangga dekat adalah tetangga yang beragama Islam, sedangkan tetangga jauh adalah yang beragama Yahudi dan Nasrani. Sebagian ahli tafsir menetapkan bahwa orang yang disebut sebagai tetangga adalah sejauh 40 rumah dari segala arah dari rumah seorang muslim. Ada pula yang berpendapat bahwa tetangga adalah semua orang yang mendengar azan. Dalam ajaran Islam, setiap muslim wajib berbuat baik kepada tetangganya. Tindakan ini harus menjadi salah satu bagian dari kepribadian seorang muslim berkaitan dengan ajaran moral. Berbuat baik kepada tetangga merupakan perintah langsung dari Allah yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 36. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim menyebutkan bahwa penghormatan kepada tetangga merupakan salah satu bentuk keimanan kepada Allah dan hari akhir. Hadis ini melalui jalur periwayatan Abu Hurairah. Salah satu makna dari hadis ini adalah perintah untuk berbuat baik kepada tetangga. Perbuatan ini menjadi bagian dari tata krama dalam bertetangga. Penghormatan kepada tetangga berlaku baik kepada tetangga muslim maupun non-muslim. Batasan untuk pemberian penghormatan hingga kepada norma-norma adat dan budaya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Berbuat baik kepada non-muslim diperintahkan oleh Allah kepada muslim melalui surah Al-Mumtahanah ayat 8. Muslim dapat berbuat baik kepada non-muslim yang mengadakan peperangan karena agama dan tidak mengusir muslim dari negerinya sendiri. Bagi non-muslim yang demikian, Allah memerintahkan umat muslim untuk berbuat adil dan berlaku baik kepada mereka. Salah satu bentuk berbuat baik oleh muslim kepada non-muslim, khususnya kepada ahli kitab, Allah membolehkan umat muslim untuk mengonsumsi makanan halal buatan ahli kitab dan menikahi para wanitanya secara halal. Kebolehan ini disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 5. Perlakuan baik seorang muslim kepada tetangganya dapat dalam bentuk pemberian perhatian. Seorang muslim dianjurkan untuk menjenguk tetangganya yang sedang sakit atau kelaparan dan memberikan bantuan kepadanya. Bantuan ini diberikan kepada tetangga sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh muslim sebagai individu. Salah satu bentuk perhatian kepada tetangga oleh seorang muslim adalah memperhatikan ketersediaan makanan tetangga dengan cara berbagi makanan secara baik. Seorang muslim harus memberitahu tetangganya mengenai kelahiran anak di dalam rumahnya. Kemudian seorang muslim harus mengadakan akikah dan menyampaikannya kepada tetangganya. Kabar ini disampaikan untuk menggembirakan tetangganya atas kelahiran anak. Tetangga berhak untuk memperoleh kabar mengenai akad pernikahan yang telah dilangsungkan oleh sepasang pengantin muslim. Penting bagi kita untuk berhubungan baik dengan tetangga dengan menerapkan adab bertetangga
bertetangga sesuai aturan Islam. Tetangga adalah orang yang paling dekat rumahnya dengan kita. Kita seringkali saling membantu untuk urusan yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Dalam Islam, tetangga memiliki hak-hak tertentu sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti hak untuk mendapatkan rasa aman dari gangguan. Dalam ajaran Islam, hak tetangga atas tetangganya begitu besar. Islam membuat tuntunan bertetangga karena keberagaman serta perbedaan latar belakang, suku, budaya, dan karakter serta ekonomi dalam bertetangga berpotensi menimbulkan benturan. Islam mengatur adab bertetangga untuk mengatasi potensi perbedaan tersebut. Dalam ajaran Islam, perintah berbuat baik kepada tetangga disandingkan dengan perintah menyembah Allah dan larangan mempersekutukannya. Adab bertetangga yakni mendahului berucap salam, tidak lama-lama berbicara, tidak banyak bertanya, menjenguk yang sangit, berbela sungkawa kepada yang tertimpa musibah, ikut bergembira atas kegembiraannya, berbicara dengan lembut kepada anak tetangga dan pembantunya, memaafkan kesalahan ucap, menegur secara halus ketika berbuat kesalahan, menundukkan mata dari memandang istrinya, memberikan pertolongan ketika diperlukan, tidak terus-menerus memandang pembantu perempuannya. Oleh karena itu, kita perlu menerapkan adab bertetangga sesuai ajaran Islam agar hubungan dengan tetangga tetap harmonis dan terjalin tali silaturahmi yang baik. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang adab bertetangga menurut Islam. Yang pertama, dahulukan salam. Mengucap salam ketika berjumpa dinilai sopan dalam kebiasaan sehari-hari. Orang-orang yang bertetangga dianjurkan saling menyapa ketika bertemu dengan mengucapkan salam. Bagi pihak yang mendahului mengucapkan salam, maka secara akhlak lebih baik dan karenanya mendapatkan kebaikan yang lebih banyak. Yang kedua, tidak mengganggu tetangga. Ini akan menunjukkan bahwa adanya rasa saling menghargai. Maka ada baiknya, contoh ketika akan mengadakan sebuah acara di rumah, hendaknya meminta izin tetangga terdekat terlebih dahulu agar mereka tidak merasa terganggu dengan acara yang sedang diselenggarakan. Yang ketiga, cara mengatasi gangguan tetangga. Apabila tetangga melakukan perbuatan yang mengganggu, ada baiknya kita harus tetap bersabar. Kita tetap diperbolehkan menegur mereka, namun dengan cara yang baik. Akan lebih baik jika gangguan tersebut dibalas dengan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 kelompok manusia yang dicintai Allah. Disebutkan di antaranya seseorang yang mempunyai tetangga, ia selalu disakiti oleh tetangganya, namun ia sabar atas gangguannya itu hingga keduanya dipisah boleh kematian atau keberangkatannya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani. Adab bertetangga berikutnya adalah tidak berlama-lama berbicara, terutama ketika membahas hal yang tidak terlalu penting. Nyatanya, hidup bertetangga tidak bisa lepas dari berbicara satu sama lain. Namun pembicaraan itu sebaiknya tidak kelewat lama. Hal ini demi kebaikan seperti menghindari ghibah atau mengunjing pihak lain yang bisa menimbulkan fitnah dan sebagainya. Yang kelima, memaafkan kesalahan ucap. Ketika tetangga tidak sengaja melontarkan perkataan yang menyinggung, maka kita harus memaafkannya. Sebab bisa jadi suatu saat kita juga melakukan hal yang sama terhadap tetangga, secara disadari maupun tidak. Memendam dendam juga bukan hal yang dianjurkan dalam Islam, karena bisa menimbulkan kebencian yang merugikan. Yang keenam, siap sedia menolong tetangga. Jika tetangga kesulitan dengan harta, tertimpa musibah, bahkan kehilangan, umat muslim sepantasnya memberikan bantuan sesuai dengan adab bertetangga. Yang ketujuh, menjenguk tetangga yang sakit. Yang kedelapan, tidak iri pada tetangga. Kesembilan, tidak menghalangi bangunan tetangga. Kesepuluh, memelihara hak tetangga berdoa. Kesebelas, turut berbela sungkawa pada yang tertimpa musibah. Dan yang ke-12, turut bergembira atas kegembiraannya. Demikian ragam adab bertetangga yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Islam, serta harus diamalkan oleh setiap umat muslim. Oke lah teman-teman, demikian sedikit cerita saya tentang tetangga. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain dalam menyajikan konten-konten menarik di channel masing-masing. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.